Okay, guys, it's the time to discuss third conditional sentence. Ya, you can also say conditional sentence type 3. Ya. Jadi kita akan bahas kalimat pengandian tipe ketiga. Ya. First, let have a look the definition. Ya, kita perhatikan definisi atau pengertian dari kalimat pengandian tipe 3. Ya. Third conditional sentences are used to express the past consequence of an unrealistic actions or situation in the past. Ya. Jadi kalimat pengandian tipe 3 itu digunakan untuk mengungkapkan akibat dari tindakan yang tidak realistik atau tidak nyata di waktu lampau. Ya. Gitu. Jadi mengungkapkan akibat atau konsekuensi dari tindakan yang tidak nyata di waktu lampau atau situasi di waktu lampau. Oke, clear ya. Jadi unrealistic, tidak nyata ya. Kemudian besides, di samping itu, it is used to express something that impossibly happens. Di samping itu, kalimat pengandian tipe 3 itu digunakan untuk mengungkapkan sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Jadi seperti mimpi atau imajinasi aja. Oke. Have a look at the pattern. Kita lihat polanya. Like this. Start with if clause, mulai dengan if, and then subject, ya, and then had, kata bantu kata kerja, had, kemudian verb 3, kata kerja bentuk ketiga, ya, past participle di sini. Ini bentuk if clause-nya. You can add object or add verb here after verb 3, ya. Setelah kata kerja bentuk ketiga boleh ditambah objek atau keterangan kalau ada, ya. Kemudian koma, go on to the main clause. Kemudian main clause-nya bentuknya mulai dengan subjek lagi. And then you can use one of the model auxiliary. You can use would, should, could, or another model auxiliary ya, atau model auxiliary yang lainnya. But mostly using would atau should karena in future ya. Jadi past future pakai would atau should. Setelah itu pakai kata have ya, using adverb have ya, kata bantu kata kerja have. Baru kemudian kata kerja bentuk ketiga verb 3 seperti ini. Seperti di awal tadi kita bisa menambah objek atau kata keterangan setelah kata kerja bentuk ketiga ini. Oke, clear ya. This is the pattern. Ini polanya seperti itu. Main clause-nya seperti ini, if clause-nya seperti ini. Oke. And then verb 3, bentuk kata kerja ketiga itu seperti apa? For example like this. Study itu bentuk pertama, studied itu bentuk kedua, studied itu bentuk ketiga. Nah, bentuk ketiganya seperti ini. Kebetulan untuk regular verb, kata kerja yang teratur itu sama semuanya. Antara bentuk kedua dan ketiga itu sama ya. Ditambah ed atau d aja. Contohnya seperti itu study. Misalkan work, bentuk keduanya work, bentuk ketiganya work juga sama. Ini kan sama, past tense, bentuk kedua dan bentuk ketiga sama. Ya. Tetapi kalau yang irregular ini yang harus kita waspadai dan kita harus bisa hafal ya. Karena masalah kalau tidak hafal ya. Misalkan go itu bentuk keduanya when, bentuk ketiganya gone. Nah, gone inilah nanti yang dipakai di bentuk kata kerja ketiga ini. Oke. Gone, bukan yang when ya. Oke. Ini go pergi, jadi kalau bentuk ketiganya ya gone ini. Misalkan lagi take ya, mengambil. Bentuk ketiganya nanti kita pakai taken ya, bukan took. Took itu bentuk kedua. Jadi kita pakai yang taken untuk didudukkan setelah have ini, setelah had ini. Itu taken. Itu kalau menggunakan kata kerja mengambil ini. Oke, make sense ya? Dan seterusnya. Nah, ini yang kesulitannya sok di sini nih karena nggak teratur ya, harus hafal. Okay, everybody. And then if we don't have any verb, kalau kita tidak punya kata kerja, you can use been ya. Kita gunakan been. Jadi if subject had kemudian been itu kalau tidak ada kata kerjanya. Oke. Demikian pula yang main clause-nya sama. Kalau kata kerjanya nggak ada ya kita pakai been. Have been, would have been, should have been, seperti itu ya. Kalau tidak ada kata kerjanya. Tapi kalau udah ada kata kerjanya ya tinggal bentuk ketiganya ini. Oke, make sense everybody? Oke. And then the next one, you can also using main clause come first and then if clause come after ya. Anda bisa mendudukkan main clause-nya di depan, kemudian if clause-nya di belakang boleh ya, tidak mengurangi kata-kata atau bentuk konstruksi ini ya. Jadi sama, dipindah semuanya seperti ini, subject, would, should, could dan sebagainya persis, kemudian have dulu kata kerja bentuk ketiga. Tuh.
Cuma tidak ada komanya, langsung conjunction if dirangkaikan setelah ini selesai menjadi itu. Kemudian kalau nggak ada kata kerjanya kita pakai been. Kita pakai been. Ini verb 3-nya juga kita pakai been seperti ini. Oke ya. Jadi tidak ada bedanya. Anda boleh menggunakan konstruksi seperti ini, artinya if clause-nya di depan atau main clause-nya yang di depan. Tetapi bentuknya tetap sama mengikuti ya. Make sense ya? Clear. Oke. Nah, seperti ini everybody untuk bentuk tipe ketiga dari kalimat pengandian. Oke. I will make clear what is it by giving example ya. Saya akan berikan contoh untuk memperjelasnya. Oke. Go on to the next slide. Okay, now let me show you the example of third conditional sentence ya. Akan saya tunjukkan contoh kalimat pengandian tipe 3 ini ya. I use the form like this. If clause itu conditionnya, kemudian main clause itu adalah resultnya ya. The first example, kalimat pertama contoh. If my mobile phone had not broken, ya. And then what is the consequence? Consequence-nya, I would not have bought the new one. Jadi resultnya, I would not have bought new one. You can see here, if clause-nya mulai dengan if, kemudian subjeknya my mobile phone, kemudian pakai had seperti pola tadi, kemudian not ini adalah kalimat saya, ya jadi karena negatif, jadi saya kasih not ya. Kemudian baru ketiganya. Kalau di pola kan had bentuk ketiga, had broken. Tapi karena untuk mendapatkan makna yang saya kehendaki, saya kasih not untuk bentuk kalimat negatifnya. Ya. Oke. Kemudian main clause-nya mulai dengan subjek lagi, kemudian followed by would. Saya pakai negatif juga, not. Kemudian have seperti pola, baru kata kerja bentuk ketiga dari by, Bob. Ini. So, the meaning of this sentence, if my mobile phone had not broken, jadi jika HP saya itu tidak rusak atau belum rusak, I would not have bought the new one. Saya tidak akan membeli HP baru. Ya, ini yang saya tuliskan adalah sekali lagi contrary with the past situation ya, berlawanan dengan situasi pada waktu lampau ya. Sehingga kenyataannya, fact-nya itu adalah seperti ini. My mobile phone broke ya. Jadi kenyataannya adalah HP saya itu rusak ya. HP saya itu rusak ya. Pakai broke bentuk past tense tipe kedua. Kalimat kata kerja bentuk kedua ya, bukan tipe conditional kedua. Tapi kata kerja bentuk kedua broke ya. Karena situasi past ya, situasinya in the past, lampau, berlawanan. Kemudian apa akibatnya? So I bought the new mobile phone. Maka saya beli HP baru gitu. Ini adalah the fact in the past ya. The fact in the past. Ini adalah kenyataan di waktu lampau ya. Diandaikan pakai pengandian bentuk ketiga seperti ini. Oke, make sense everybody? Yes. Oke. Go on to the second example. Contoh kedua, if the pandemics had not occurred ya. And then, what is main clause? The second year students would have visited to Bali. Ya. Jadi, if, kemudian subjeknya the pandemics, kemudian pakai had, bentuk negatif lagi, kemudian kata kerja bentuk ketiga. Kemudian main clause-nya mulai dengan subjek, the second year students, subjeknya, kemudian pakai would, kemudian have, kata kerja bentuk ketiga. Oke. This sentence means, jika pandemik itu tidak terjadi, the second year student, maka siswa kelas 2 itu akan mengunjungi Bali ya. Kan kalau tidak pandemik itu akan mengunjungi. Tapi apa kenyataannya? Contrary with the past situation ya, berlawanan dengan situasi pada waktu lampau, maka saya sampaikan kenyataannya adalah the pandemics occurred ya, pandeminya terjadi ternyata ya. Sehingga apa? Sehingga kelas 2 itu tidak jadi ke Bali, tidak ke Bali ya, gitu. Bentuknya past tense, ini past tense negatif ya. Occurred berlawanan dengan ini ya. Ini berlawanan dengan ini. Oke. Tapi bentuknya past situation, contrary with the past situation seperti ini. Make sense everybody? Oke. The third example, contoh ketiga. If all students had been diligent to join online learning, and then
what happened to the main clause? The teacher would have been very pleased. Ya, ini juga sama, subjeknya all student, kemudian had, tidak ada kata kerja maka saya pakai been seperti pola yang sudah kita sampaikan di depan ya. Been. Diligent to join online learning ya. Jika para siswa itu rajin mengikuti pembelajaran online, maka the teacher would have been very pleased. Maka para guru akan merasa sangat senang. Nah, ini would, subjeknya the teacher, kemudian would have, bentuk kata kerja ketiganya tidak ada, saya pakai been sama sini. Ya, jadi membuat contoh pola yang kita sampaikan di muka tadi itu. Oke, make sense ya? Seperti ini bentuknya. Nah, kenyataannya itu contrary with the past situation. Maka nyatanya adalah para siswa itu tidak rajin mengikuti pembelajaran online. All students were not diligent to join online learning. Pakai bentuk past tense ya, tidaknya pakai bentuk past tense were ya. Kenapa were? Karena all students ini ya. Kalau tunggal ya kita pakai was. Sehingga apa? Sehingga para guru itu tidak senang ya, tidak senang ya, karena nggak rajin kok para siswanya. Oke, ini ya kenyataannya bentuk past tense, ini past tense juga. Oke. Besides, you can also say main clause first and then if clause come after. Di samping itu, kita juga bisa menyajikan main clause-nya dulu, baru kemudian if clause-nya ya, dengan pola seperti ini. Main clause, kemudian if clause ya. Contoh kalimatnya. My daughter would have become a novice YouTuber. Ya, ini juga bentuk main clause-nya sama, pakai subjek, kemudian would, kemudian have, kemudian kata kerja bentuk ketiga become. Ya, kebetulan bentuk pertama, kedua sama, ketiga sama, kedua dan ketiga sama. Ya, become. Ya, oke. My daughter would have become a novice YouTuber. Ya, ini kemudian if clause-nya jika apa? If she had got 1,000 subscribers and 4,000 hours of broadcast ya. Jadi bentuknya if clause-nya setelah subjek had dulu kata kerja bentuk ketiga. Kemudian Anda bisa nambah objek atau kata keterangan yang lainnya seperti ini. Oke. Nah, maknanya maksud saya, anak perempuan saya itu akan menjadi YouTuber pemula jika dia itu telah memperoleh 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang. Ini ya. Oke. Nah, kenyataannya apa? Kenyataannya ternyata bahwa my daughter itu did not become a novice YouTuber gitu. Tidak menjadi YouTuber pemula. Karena apa? Ya karena tidak mencapai itu because she didn't get 100 subscriber and 1,000 subscriber and 4,000 hours of broadcast ya. Jadi tidak memperoleh 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang. Oke. Ini bentuknya past, didn't get, did not become. You can also say didn't become ya. Boleh disingkat seperti ini, didn't. Did not get, didn't get. Didn't become, did not become. Oke, ini adalah fact-nya, kenyataannya menunjukkan situasi di waktu lampau seperti ini. Oke, make sense? Second example, main clause-nya seperti ini. Long distance learning would not have made students poor. Ya. Kemudian jika apa? If teachers had given interesting presentation. Ya. Jadi pembelajaran jarak jauh itu tidak akan membuat siswa itu bosan jika para guru itu memberi penyajiannya itu menarik ya, penyajian yang menarik. Pakai would, kemudian negatif not, kemudian have, made bentuk ketiga dari make, kemudian if clause-nya teacher subjek, had, kemudian bentuk ketiga dari give, given ya, had given ya. Seperti ini. Ini contoh kalimat kedua. Kenyataannya apa? Anda bisa menuliskan seperti itu ya, seperti contoh-contoh itu. Apa kenyataannya? Iya, bahwa long distance learning itu made student bored ternyata ya. Kenyataannya bahwa pembelajaran jarak jauh itu membuat siswa bosan ya. Karena apa? Ya gurunya nggak menarik penyajiannya gitu ya. Because the teacher didn't give interesting presentation gitu. Oke, ini didn't give pakai bentuk past tense negatif, did not, didn't. Ini bentuk
past tense dari make ya. Made kebetulan sama bentuk kedua dan ketiga sama made ya, made. Oke. The third example, contoh ketiga. In-home learning program would have been successful ya. In-home learning program would have been successful. Kemudian if clause-nya, if all parents had supported and cared to their children ya, gitu. Jadi ini bentuknya, subjeknya panjang in-home learning program, kemudian would have, kata kerjanya tidak ada, kita pakai been ya, seperti contoh yang tadi kayak di depan. Been, oke. Kemudian if clause-nya subjek all parents, had bentuk ketika supported. Kemudian ada dua kata kerja, care, had, care gitu. Oke ya, seperti ini. Oke. Maknanya this sentence means in-home learning program, program belajar di rumah itu akan berhasil ya, akan berhasil jika para orang tua itu mendukung atau mensupport atau peduli atau memperhatikan anak-anak mereka ya. Kenyataannya ya berlawanan dengan ini. Berarti apa? In-home learning program itu tidak berhasil ya, was not successful pakai bentuk lampau karena past situations ya, berlawanan dengan past situations ya, was not successful karena apa? Karena para orang tua itu tidak mensupport, tidak peduli tidak perhatian pada anak-anak mereka. Didn't support, didn't care, bentuk past tense, bentuk kata kerja bentuk kedua, tetapi karena negatif kita pakai didn't ya, supportnya bentuk ke satu sama kata kerja bentuk pertama ya. Oke, karena sudah past tense ini. Kalau ini was ya, karena apa? Subjeknya singular. In-home learning program adalah satu kesatuan, jadi pakai was. Nah, seperti ini sobat semuanya. I'm sure that you can understand my explanations and see you. Thank you for your attention. Bye.